Selamat pagi anak ibu kelas 10 perkantoran. Apa kabar kalian? Masih semangat belajar ya? Tentulah semangat. Kami aja semangat, apalagi kalian ya nak. Harus semangat ya nak. Kita sampai sekarang ke belajar komunikasi melalui telepon. Kalau sebelumnya sudah kita belajar surat itu sebagai alat komunikasi, baru telepon juga sebagai alat komunikasi. Nah, nanti kamu akan bandingkan kedua media komunikasi ini. Bisa surat, bisa telepon. Apa kelebihannya, apa kelemahannya, itu nanti akan menjadi tugas sama kamu. Perhatikan ini ya. Ini bukan telepon seluler atau telepon genggam. Ini ada telepon kantor. Ini adalah telepon seluler. Kemudian ini adalah contoh percakapan. Semua ini adalah komunikasi. Kemudian berikutnya, komunikasi lewat telepon itu artinya adalah hubungan komunikasi langsung jarak jauh, langsung tapi jaraknya jauh. Jauhnya tidak 1 kilometer, jauh pun jauh ya. Komunikasi langsung jarak jauh untuk menyampaikan dan menerima pesan atau informasi melalui alat elektronik dari satu pihak kepada pihak lain. Itu arti daripada komunikasi melalui telepon. Berikutnya, jenis-jenis hubungan telepon. Nah, kita bertelepon ada jenisnya. Pertama, hubungan internal, berarti sesama kantor dari satu ruang ke ruang berikutnya. Karena dipisahkan oleh dinding atau bagian yang lain, maka dilakukanlah komunikasi internal dalam satu kantor ini. Dalam satu kantor, misalnya dari yayasan ke SMK atau ke SMA atau SMK ke yayasan, itu internal namanya. Nah, kemudian hubungan lokal, satu daerah atau satu kota, namanya pun lokal. Misalnya dari Padang Bulan ke Amplas, dari Amplas ke Mandala, ke Belawan, itu masih satu arah. Begitu kita hubungi langsung kontak. Semisal kita menggunakan telepon kantor. Kalau telepon seluler misalnya atau telepon genggam itu tidak pakai kode-kode. Tapi kan kita ini berbicara dengan instansi atau dengan kantor yang tidak menggunakan telepon genggam sebagai alat komunikasi, tapi telepon kantor seperti dalam gambar yang di atas tadi. Itu lokal, dalam satu kota atau dalam satu daerah. Kalau dari sini ke tebing sudah beda, dari sini ke Pakam sudah beda. Pakam sudah punya kode tertentu, Medan sudah punya kode tertentu. Kemudian ketiga ada hubungan interlokal, berarti dari satu kota ke kota lain. Misalnya dari Medan ke Jakarta, dari Medan ke Padang misalnya ke Semarang, itu interlokal, sudah ada kode daerahnya nanti. Contohnya kode Medan 061. Kita harus terlebih dahulu menuliskan 061 kalau ke Medan tujuan kita bertelepon ya. Kalau misalnya kita mau menelepon orang yang berada di Medan menggunakan telepon kantor, kita harus ketik dulu 061 baru nomor kantornya. Itu dia ya. Kalau tanpa ini maka kita tidak akan tersambungkan nanti. Misalnya dari Medan ke Jakarta, kita harus awali dengan 021 lalu nomor sekian barulah tersambungkan gitu ya. Kemudian hubungan internasional dari satu negara ke negara yang lain disebut dengan sambungan langsung internasional. Itu nanti ada kode negaranya, kode daerahnya, baru nomornya. Jadi nanti ada 3 yang mau kita tekan dulu, kode negaranya, kode daerahnya, baru nomor telepon yang bersangkutan. Itu dia kalau SLI, sambungan langsung internasional. Itu jenis-jenis hubungannya ada 4, intern, lokal, interlokal, lalu yang lebih luas antar negara. Kemudian berikutnya, bagaimana langkah-langkah melakukan panggilan. Ini masih langkah-langkah. Siapkan terlebih dahulu topik yang akan menjadi pertanyaan. Sebelumnya kita harus sudah tahu apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita tanyakan, harus sudah terpikirkan. Jangan setelah diangkat telepon, dihubungkan, baru jangan ya, angkat gagang teleponnya, tekan nomor yang kita tuju, kemudian mulailah menyapa terlebih dahulu. Itu langkah-langkahnya. Berikutnya, apa etika? Bagaimana etika penanganan telepon? Ada aturannya, tidak boleh menggunakan sesuka hati, apalagi kalau telepon kantor, kecuali pribadi. Kalaupun pribadi atau privasi, tetap usahakan bahwa bertelepon itu harus menyenangkan. Etikanya, usahakan bunyi napas teratur, jangan itu tidak teratur ya.
Kemudian sapa dengan mengucapkan salam, bukan dengan kata halo, bukan. Jadi sekarang tidak populer lagi dengan kata halo, langsung saja. Selamat pagi dengan SMK Parulian 1, Ibu Tanggang. Ada yang bisa saya bantu? Nah, itu dia salam ya. Selamat siang dengan SMK Parulian 1, Ibu Tanggang di sini. Dengan siapa saya bicara? Nah, itu dia. Jadi, halo, no, tak populer lagi. Kemudian simak baik-baik ketika penelepon berbicara. Jadi harus fokus ya, jangan misalnya kita berbicara dengan seseorang tapi pikiran kita, hayalan kita kepada yang lain sehingga apa yang disampaikan tidak kita pahami. Kemudian tanggapi dengan cepat. Tulis hal-hal yang dianggap penting. Jadi sediakan, ini berbicara di kantor ya nak, di kantor bukan pribadi. Kalau kita di kantor selalu ada block note namanya. Block note itu kertas kecil seperti ini nanti yang polos tempat menulis pesan yang disampaikan. Kemudian bicara dengan sikap yang menyenangkan, bicara dengan tempo suara yang wajar. Hindari menggunakan telepon kantor untuk kepentingan pribadi, ini tidak bisa. Etikanya, jangan sekali-kali kamu pakai telepon kantor itu untuk urusan pribadi, tidak bisa. Sebelum mengakhiri atau menutup percakapan sebaiknya tanyakan, ada lagi yang perlu dibantu? Ada lagi yang kurang jelas Bu? Nah itu harus ya, pastikan. Kemudian kalau sudah selesai, akhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih, selamat siang, terima kasih. Lalu letakkanlah gagang telepon perlahan-lahan, itu etikanya. Ada lagi nih, masih etika bertelepon secara umum. Angkat, teng, sep, angkat, jangan sampai lama berdering-dering baru kamu angkat. Teng, langsung angkat ya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, perkenalkan diri terlebih dahulu bila menerima telepon. Salam dulu ya, angkat, salam. Menggunakan bahasa yang formal. Enggak tahu aku, entah kemana. Itu tidak bisa ya. Jadi harus bahasa yang formal, baik, sopan dan tepat. Menyapa dengan sebutan ibu atau bapak. Kalau kita bertelepon dari kantor ya, tidak boleh pakai tante, tidak boleh pakai tulang, mas, om. Sebutan di kantor itu yang formalnya adalah ibu atau bapak. Berbicara dengan jelas, bertanya dengan bijaksana, mencatat pesan, mengucapkan salam, lalu letakkan gagang telepon dengan perlahan-lahan. Nah, inilah yang perlu kita pelajari hari ini, dan nanti kita akan berusaha bertelepon. Berikanlah nomor teleponmu, atau kamukah yang menelpon saya untuk praktek kita ya nak? Kamukah yang telepon saya? Nanti sampaikan di forum kelas itu, di forum itu. Bu, saya mau bertelepon dengan ibu, boleh? Tentukan dulu harinya, tanggalnya supaya saya siap-siap. Atau saya juga nanti demikian, saya telepon lewat WA, maka siap-siap. Data kalian harus ada ya nak, kita mau praktek bertelepon langsung. Kalau saya telepon, angkat langsung. Nah, untuk kita praktekkan, ini yang ibu sampaikan, tetap belajar, praktekkan pedoman ini, berulang-ulang kamu pelajari supaya kamu menjadi orang yang terpakai atau berguna di kemudian hari. Tuhan memberkati, selamat pagi.